Jadi Itu sangat caranya untuk kontradiktif. menyelesaikan KDRT mendekatkan diri kepada Tuhan. Lah enggak dong. Oh, kita Siap. jadi Ya jadi kebongkar dikit kan Iya. backgroundku. Iya. Enggak apa-apa. Bukan Jangan sampai kita mengatasnamakan interpretasi klasik atau katakanlah turas itu sebagai tameng gitu loh. Terutama pembenaran terhadap kekerasan ya. Itu jangan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali bersama saya Muhammad Farhan Al-Fadil dalam acara Madilog, Majelis Dialog. Mari berdialog. Emang rame kayak gini ya? Iya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik. Akhir-akhir ini kita di jagat sosial media kita diramaikan dengan isu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang kita soroti di sini bukan hanya tentang sosial medianya ya, bukan tentang tokoh atau siapanya gitu, tapi memang kenapa terjadi kasus itu sendiri. Karena terlepas dari apa yang sekarang lagi rame di media sosial kita, ternyata dalam masyarakat KDRT masih sangat banyak terjadi. Dari laporan atau dari data yang disampaikan oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak saja disampaikan bahwasanya ada setidaknya 18.261 kasus sampai Oktober 2022, dan ini membuat miris kita semua. Oleh karena itu, dalam kesempatan sore ini kita akan berbicara dengan saudara saya, kawan saya, Saudari. seorang aktivis saudari. Ya, kamu cewek, sorry. Seorang aktivis perempuan, Kunti Rusdiana Kunti Zulfa. Balik. Kenapa saya mengundang Mbak Kuntil ini? Karena menurut saya Mbak Kuntil ini orangnya sangat energik, dia powerful, dia punya vokalperempuan.id yang menyuarakan tentang gender dan perempuan, dan dia juga aktivis pegiat itu ya, kajian ya. Iya. Ya, Alhamdulillah. langsung saja kita sapa. Gimana Mbak Kunti, sehat ya? Sehat banget. Banget. Banget ya? Banget. Oh ya, Belum jadi. ini saya kasih tahu dulu ya, ini Mbak Kuntil ini sudah Enggak pakai L, enggak pakai L. Mbak Kunti. Tapi enggak apa-apa. Iya, Emang sapaan akrabnya Kuntil. Iya, aku biasanya manggilnya Kuntil. Ya, Mbak Kuntil ini dia sekarang sudah lulus Al-Azhar barusan ya, dan insya Allah akan melanjutkan ke pernikahan. Enggak sih. Iya, ada rencana kan. Iya, ya. ada rencana ke sana. Ini Gun, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Jadi kalau sekarang yang di Indonesia itu yang lagi rame KDRT itu, kalau menurutmu gimana? Kamu kan sering menyuarakan gender gitu kan ya, menyuarakan feminisme. Ini kira-kira ada titik temunya nggak? Kalau menurutmu bagaimana? Antara KDRT gitu sama ya mungkin gender sama feminisme, atau langsung aja menurut kamu bagaimana? KDRT Iya. itu sendiri ya. Kalau saya baca-baca tuh sebenarnya KDRT itu kan kita clearkan dulu tuh pemaknaan term tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya kan ini sifatnya privat ya, tapi kemudian menjadi kegelisahan publik. Jadi kegelisahan publik gitu. Di mana privat yang sifatnya itu sangat intim antara dua subjek saja, istri dan juga laki-laki, tapi ternyata bisa berdampak pada sesuatu yang sifatnya konflik sosial yang Gitu ya? sangat berkepanjangan. Konflik sosial.
Kenapa Betul. konflik sosial? Ini kan kejadiannya kan cuma antara satu pasangan Satu aja. pasangan. Kenapa dikatakan konflik sosial? Saya mengiranya, Mm-mm. ya ini sebuah asumsi, Ya. sebuah analisa yang saya alami selama ini, dan kebetulan saya juga pernah berada di keluarga yang seperti itu. Oh iya. Betul. Ya aku mohon maaf sebelumnya Kun, Aman, ya. aman, Aku aman. bukan bermaksud untuk Aman, membahas aman, itu enggak. aman. Aman. Tapi nggak masalah kamu jelasin itu ya. Siap, siap. Jadi ada beberapa yang dampak konflik sosialnya itu berhubungan dengan anak dan juga sosial dia terhadap masyarakat nantinya. Oh gitu. Jadi ketika dia melihat contoh cara mendidik ibunya seperti itu, tidak menutup kemungkinan si anak nanti itu akan berbuat demikian ke orang lain. Oh. Seperti itu. Cuman kebetulan saya menelaah bukan perbuatan ya, tapi menelaah kejadian keluarga saya itu tidak demikian. Ada beberapa yang memang sudah saya baca, jadi saya menanggapinya itu bukan suatu hal yang sifatnya mendidik gitu. Ada kan teks-teks agama yang memang mengatakan bahwa ya nggak apa-apa dipukul, karena Kanjeng Nabi aja ngasih dawuh kalau pendidikan paling keras itu adalah diperbolehkan memukul. Sekalipun di teks lain itu ada semacam ungkapan bahwa jangan sampai kamu memukul perempuan, seperti itu. Sampai nanti ada beberapa kejadian tentang Umar tanya lah, kalau seandainya kita nggak diberi izin untuk memukul Kanjeng Nabi gitu, ya nanti para perempuan semena-mena ke kita juga gitu. Ternyata setelah ada kejadian itu, setelah ada respon seperti itu, faktanya banyak yang datang ke Nabi mengadukan perbuatan para suami mereka tadi atas izinnya Umar tadi. Seperti itu. Jadi konflik sosial yang bisa berdampak di sini adalah tidak hanya anak kepada sosialnya, tapi bagaimana kemudian kekerasan. Di sini kita kekerasan itu menjadi normal. Penormalisasian yang terjadi dalam rumah tangga itu menjadi suatu hal yang biasa. Akhirnya jadi terkesan ini biasa-biasa Biasa aja. nih. Memang didikan ibu saya kan keras. Memang Kun, mohon maaf itu. ya. Kalau aku boleh tanya ya, dulu pas kamu ingat nggak kejadian pas kamu dulu masih kecil bagaimana itu kayak gitu? Sebenarnya nggak waktu kecil sih. Nggak. Waktu kecil juga Iya. ada ketika. Dan saat itu ketika terjadi seperti itu yang ada dalam benakmu itu bagaimana? Oke. Ada dua kejadian sebenarnya. Yang pertama itu ketika mamah saya ingin ngambil saya, ingin merebut anaknya gitu. Ya. Itu satu hal yang membuat saya berpikir saat ini adalah apa yang membuat ketidakharmonisan. Artinya kenapa ayah saya berperilaku demikian, kemudian respon terhadap ibu saya juga seperti demikian gitu. Jadi ada beberapa dampak yang sebenarnya panjang juga untuk sampai pada arah kekerasan itu sendiri gitu. Salah satunya yang biasa kita dapati di sosial media itu ekonomi. Pun dengan Saman pernah ngelihat ini enggak? Film Soraya, The Stoning of Soraya. Iya, itu gimana itu? Pelemparan rajam. Sebenarnya di situ hitungannya bukan rajam karena dia dituduh zina. Dan sehari-hari si Soraya ini kehidupannya itu penuh dengan konflik yang sifatnya sebenarnya berangkat dari hal-hal yang ekonomis. Artinya nafkah tidak diberikan, kemudian makan saja susah, tapi suami ini pengen nikah lagi atau pengen berpoligami seperti itu, dan akhirnya berujung pada fitnah yang luar biasa, sehingga ini kan film Iran ya, sehingga hukum setempat di mana hukum itu berangkat dari Islam itu sendiri itu berujung membunuh Soraya menggunakan rajam itu tadi. Seperti itu. Jadi konflik sosialnya sangat panjang. Ini juga akan berdampak pada
pemaknaan teks agama. Apakah kemudian nanti agama memperbolehkan? Lah buktinya memperbolehkan dan segala macamnya. Kemudian muncul nanti spekulasi bahwa itu dibenarkan. Padahal datangnya Islam loh. Ya. Sebagai autokritik paling tajam buat masyarakat Arab pada saat itu. Dan kita nggak menyaksikan dalam konstruksi jahiliyah itu Benar. perempuan sangat didiskriminasi. Benar. Ya nggak? Benar sekali. Bahwa Islam datang dengan misi kemanusiaan itu loh. Itu yang menurut saya sampai sekarang tuh kayak gagal dipahamin aja gitu. Oke. Mungkin itu ya poinnya ya. Jadi kenapa kita ini kan tadi angka yang dijelaskan, angka yang disebutkan PPA. tadi itu kan nggak main-main, gila. Betul. Dan dari 18.000 itu yang masih melapor. itu yang masih melapor. Belum ada yang belum yang tidak melapor. Iya. Yang dia nggak berani bersuara karena keluarga, masing-masing keluarga. Dan lebih miris lagi itu ternyata 79% tadi itu kan dari korbannya ini ternyata dari perempuan gitu. Ya mungkin solusinya ya ini kita kita nggak menyaksikan gitu kan. Jadi orang Indonesia kan masyarakatnya kan mayoritas Muslim ya. Gimana cara solusi diantaranya ya dengan memahami Islam itu sendiri gitu kan ya. Betul. Jadi kalau menurut tuh gini, jangan sampai kita mengatasnamakan interpretasi klasik atau katakanlah turas itu sebagai tameng gitu loh. Terutama pembenaran terhadap kekerasan ya. Itu jangan sampai. Padahal misi utama dalam pemaknaan para ulama kita terdahulu itu adalah sama misi kemanusiaan. Dan seandainya misi kemanusiaan itu sangat kontradiktif dengan laku masyarakatnya, laku manusianya, itu yang perlu kita pertanyakan. Jadi sebenarnya lah siapa yang salah ini, masa iya masa iya makna lagi yang disalahin, masa iya agama lagi yang disalahin gitu. Padahal ini cuma soal interpretasi. Etika kalian terhadap kalian sebagai manusia, terhadap kalian sebagai manusia itu etika apa gitu loh. Islam kan udah membawa akhlak gitu. Masa ya kalian sebagai orang yang beragama masih membenarkan kekerasan? Iya malah. Itu lucu banget itu. Misalkan seperti ini. Lu mau ngelawan sama aku kan laki-laki gitu kan. Aku kan kepala suami. Rumah tangga. Nggak bisa kayak gitu, Bro. Aku kan kepala rumah tangga, aku yang menguasai. Ya itu kalau coba itu ceweknya itu kayak lu misalkan ini bilang enggak ya misalkan. Lu bilang. Parah banget. Enggak, maksudnya parah banget. Maksudnya gini loh, jangan sampai kamu juga seperti itu nanti. Tapi kan kalau ada hal-hal yang menyeleweng seperti ini kan ya harus jelas ini enggak kayak gitu agama. Dan seperti itu. Betul. Agama itu ya bagaimanapun rahmatin lil alamin. Kita harus tahu prosedurnya. Tapi aku tertarik dengan ceritamu tadi itu loh, yang dulu yang masa lalu. Oke. Yaitu yang tapi nggak apa-apa ya bahas ini ya. Aman ya. Kita kan bukan apa-apa tapi buat ibroh ya, buat itibar ya. Betul. Tapi bisa nggak sih kalau dikatakan, kamu tadi kan ngomong efek daripada KDRT meskipun kelasnya itu terkesan privat, tetapi bisa kontroversial karena kamu sebagai anak saat itu memberikan dampak yang luar biasa. Terutama pada adikmu juga secara batin ya gitu ya. Terutama pada adik. Dan untungnya sebenarnya lah kok ini jadi curhat ya. Enggak, maksudnya ini kisah nyata gitu. Kalau seandainya mental seseorang itu dibentuk dalam suasana yang seperti itu, barangkali nanti saya itu juga bisa memungkinkan menjadi orang yang sangat keras gitu. Tapi ternyata dampak yang diberikan pada hal itu memang ada dua kemungkinan, Mas. Bisa menjadi saya atau bisa menjadi orang-orang yang gampangan, kemudian mukul segala macam itu gampangan, memaknai hal demikian itu sebagai penormalisasian, seperti itu. Cuman dalam kesadaran saya dan adik-adik saya kebetulan pada saat itu sebagai bentuk identifikasi diri. Benar nggak manusia itu diajarkan seperti ini? Bahkan dari orang tua. Kan kita memandang pada saat itu kan, nah orang tua nih sebagai sosok atau manifest yang paling dekat dengan kita untuk kita bisa bersosial ke masyarakat nantinya, gitu. Dia kan manifestasi Tuhan juga, ridho Tuhan ada di orang tua, gitu. Masa iya sih? Gitu. Jadi ada proses identifikasi diri terhadap
keluarga saya pada saat itu. Gitu. Jadi jangan sampai bener nggak ini misi yang diberikan orang tua kita ini betul seperti itu, bener nggak dan segala macamnya, sampai akhirnya kita menemukan jalan masing-masing kita. Ya saya bisa menginterpretasikan hal seperti itu sangatlah tidak benar. Dan adik saya kebetulan sekarang masuk hukum. Serius? Ya. Kamunya sekarang bergerak, kamu sekarang Betul. vokal ngomong tentang perempuan. Betul. Dan adikmu tadi berbicara hukum, mempelajari hukum. Mempelajari hukum di UNS. Kayaknya semester 3 Pak ya? Gitu. Semester 3. Gimana Zar? Ini Zar udah, wah ada adeknya nih. Berarti lagi-lagi kalau dari pelajaranmu tadi itu tentang identifikasi ya. Betul. Karena kalau ini nggak ditangani secara tepat, kamu Betul. bakal ngambil langkah yang Sangat parah. kan banyak Bisa ngedrugs, itu bisa loh Mas. Berpotensi ke sana loh. Orang-orang yang katakanlah tidak hanya kekerasan ya, tapi broken home gitu. Itu sangat berpotensi ke sana gitu. Dan dampak sosialnya atau dampak konflik sosial yang berkepanjangan, nanti dia bisa jadi bandar, dia bisa jadi apa. Jadi efeknya luar biasa ya. Sangat luar biasa. Jadi hanya berangkat dari kekerasan sifatnya atau ruangnya itu privat. Sangat privat. Emosi sesaat loh Mas. Makanya emosi Mas Fadil, emosi saya. Enggak. Nah ini kenapa ini? Ya kan? Lanjut Mas. Lanjut ya. Oke Kun. Ini menarik banget ya. Jadi emang persoalan KDRT bukan persoalan yang ecek-ecek ya. Betul. Kalau seperti itu, kamu kan bukan hanya orang yang mengkaji teori ya. Kamu juga ternyata punya pengalaman yang begitu, mohon maaf ya, begitu menyedihkan seperti itu. Kalau diambil barangkali satu poin atau kesimpulannya atau pesan yang ingin kamu sampaikan apa sebenarnya? Untuk buat edukasi kita bareng-bareng aja, ya? Buat semuanya, khususnya buat masyarakat Indonesia. Betul. Sebenarnya kalau seandainya solusi, mungkin pihak hukum yang berwenang, kemudian yang memiliki kuasa-kuasa di kawasan elit itu pasti sudah punya solusi yang banyak banget gitu. Tapi saya pengen berangkat dari kita sebagai manusia dalam kesadaran teologis deh. Dalam kesadaran teologis bahwa Tuhan itu berbicara dengan manusia, tujuannya apa? Masa berbicara dengan manusia tujuannya ke Tuhan lagi? Artinya tidak ada yang diperbuat di dunia gitu. Tujuannya kan adalah pesan kemanusiaan. Mantap sekali. Nah, pesan kemanusiaan sejauh mana itu kita sadari adalah kesadaran primordial kita sebagai usrotun wahidah. Satu keluarga dalam nasab adamis, nasab kemanusiaan, nasab diciptakannya kita sebagai manusia. Dari situ sebenarnya kita akan bisa benar-benar ngerasa dekat dengan Tuhan kok gitu, tanpa kita harus kayak enggak, Tuhan itu berbicara pesan seperti ini, diperbolehkan karena kita punya kuasa dan segala macamnya. Jadi itu caranya untuk menyelesaikan KDRT mendekatkan diri kepada Tuhan. Lah enggak dong. Gimana? Lah enggak dong. Jadi solusinya ya itu, kita harus tahu identifikasi diri kita sebagai kesadaran manusia tadi. Bahwa Abah Saket kan pernah bilang kalau usratun wahidah atau sapaan Al-Quran deh ke kita gitu. Pada saat itu kan bukan hanya bisa dibaca oleh masyarakat Arab kan, tapi seluruh manusia. Bukan hanya umat Islam bahkan, tapi seluruh manusia gitu. Pesannya apa? Usratun wahidah, kesadaran terhadap satu keluarga. Nasab adamis, nasab kemanusiaan. Jadi kalau selama itu nggak ada diberikan dalam kesadaran kita sebagai manusia gitu, baik dalam ruang privat tadi, antara pasangan deh, nggak usah jauh-jauh antara istri dan segala macam, antara pasangan, antara relasi dengan teman sekamar dan segala macamnya, itu harus punya kesadaran itu. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi masyarakat nggak ada yang ngeh. Dan ketika ini saya lakukan hanya sendirian, itu nggak bisa.
itu harus dilakukan secara kolektif. Nikah dulu. Nah itu Mas. Iya nggak? Nah itu Iya. secara kolektif. Artinya setiap keluarga, setiap satu unit keluarga itu punya kesadaran itu untuk bisa menampilkan dampak yang lebih besar terhadap apa? Harmonisasi. Akhirnya kalau dari situ nggak ada Rahmatan lil nggak ada alamin. rahmatan lil alamin. Akhirnya kalau dari situ nggak ada dominasi, Betul. nggak ada dominasi, nggak ada siapa yang lebih Betul. berkuasa Betul. ya seperti itu ya. Bullshit lah teori-teori kayak gitu ya kan Mas? Oke, ini menarik sekali Kun. Terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama. Terima kasih atas tadi Ternyata- penjelasannya. Siap. Jadi Ya jadi kebongkar dikit kan backgroundku. Iya, Nggak loh, apa-apa. bukan gitu Kun. Nggak apa-apa, nggak Maksudnya apa-apa. Aman-aman. Kita itu belajar ke dirimu gitu loh Kun. Siap. Kita kan emang buat edukasi Soalnya gitu kan, ya. soalnya kan biasanya Kita orang-orang masih muda bro. Kita mau nikah iya gitu betul. loh. Tapi kan biasanya orang-orang mikir Kunti nih nggak bisa buat pasangan nih gitu. Iya. Dominan nih dia nih. Parah banget. Enggak parah. Kun. Tapi aku ngeliat sisi yang iya gitu loh Kun. Iya. Kenapa jadi kita membahas akunya? Ya, enggak Kun. Ya aku Artinya butuh perempuan yang ya kayak saya, Mas laki-laki yang kayak Mas Fadil, yang punya jiwa-jiwa kemanusiaan, Iya. kekeluargaan. Iya. Gitu. Oke, menarik sekali ya. Kita akan ketemu lagi dalam pembahasan yang tidak kalah menarik, Betul. tidak kalah hangat, dan tidak intinya sangat bermanfaat insya Allah buat kita semua ya. Terima kasih Kun ya. Sama-sama. Oke, Lanjut diobrol. masih nanti kita akan ketemu lagi di Madilog, Majelis Dialog. Sudah ini. Sudah, pas kan 20 menit kan?